Berikut adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari Iqbal Zaki Maulana, Nadia Putri Cahyani, Risna Eka Susanti, dan Royan Muhammad Devi. Selanjutnya, kita akan menyaksikan cuplikan film Bosku. Kamu mau saya mulai dari mana, Dodi? Dari bismillah aja, Bu. Kamu ajakin saya bercanda. Maaf ya, Dodi, tapi kamu tuh ya kalau dibilangin gak pernah denger. Kamu tuh istirahat balik jam berapa? Kebiasaan kamu nih ya, pegawai macam apa kamu? Balik sesuka hati, pergi. Dodi, astagfirullah. Dodi, astagfirullah. Bu. Heran gue, siapa sih yang sebenarnya kesurupan? Ya lagi lu males sih orangnya, makanya suka diomelin sama si bos. Kayaknya emang parah sih. Gue juga pernah diomelin sama ibu, kalau cuma gara-gara. Bu, ini ada surat. Mohon ditandatangani ya, Bu. Saya cek dulu. Saya nggak mau tanda tangan. Kenapa, Bu? Pakai nanya lagi, kamu periksa dulu. Iya, Bu. Nama ibu gak ada spasi. Makasih kalau kamu udah tahu. Tapi nggak cuma itu. Duduk kamu, dengerin. Ringkasan cerita. Ibu Puan adalah seorang kepala kantor yang dikenal memiliki temperamen yang kurang baik di kalangan pegawainya. Suatu hari, Bu Puan menegur karyawannya karena beberapa kesalahan yang dibuat oleh mereka sendiri. Fortina, seorang jurusita, ditegur karena tidak menyelesaikan tugas yang telah diberikan, tidak dapat diberitahu, dan apabila diberitahu, malah melamun. Lalu, Dodi, seorang account representatif yang ditegur karena tidak mendengarkan jika diberitahu, pergi keluar kantor saat jam kantor dan kembali ke kantor sesuka hati. Lalu, Baihaki, seorang fungsional pemeriksa, ditegur karena saat meminta tanda tangan Ibu Puan, nama yang tertulis dalam suratnya tidak terdapat spasi sehingga Bu Puan tidak mau menandatanganinya. Ibu Puan menyampaikan kalau semua itu tergantung dari permulaan. Kalau niat awal sudah tidak benar, pasti kerjanya tidak benar dan pasti ada saja kesalahan yang dilakukan. Ibu Puan juga mempertanyakan, niat ke kantor itu buat apa? Buat penghasilan aja? Apa karena kita benar-benar pengen mengabdi untuk negeri? Di balik temperamennya yang tinggi dan tegasnya Ibu Puan, Fortina, Dodi, Baihaki, dan Esi tersadar jika yang dilakukan oleh Ibu Puan tidaklah salah. Mereka menyadari penyebab Ibu Puan marah adalah karena kesalahan mereka sendiri. Bahkan setelah Bu Puan masuk, kantor menjadi lebih produktif dan banyak target yang tercapai. Ibu Puan juga tak pernah lupa untuk mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih ketika menasihati pegawainya. Ibu Puan menyampaikan untuk benar-benar sampai di level pengabdian, kita harus menerapkan kode etik pegawai seperti pekerja profesional, menaati aturan, dan disiplin. Dan pegawai itu tanggung jawabnya menjadi pegawai yang baik, sedangkan Ibu Puan tanggung jawabnya mengubah anak buah menjadi pegawai yang baik dan menjadi panutan masyarakat. Selain itu, untuk membangun tim yang solid diperlukan kerjasama yang baik antar sesama pegawai dan saling mengingatkan adalah salah satu kuncinya. Pada video Bosku dapat dianalisa di balik kerasnya Ibu Puan sebagai seorang pemimpin, beliau memiliki maksud yang sangat baik, yaitu agar tim menjadi solid dan pegawainya dapat menjadi pegawai yang baik serta dapat menjadi panutan masyarakat. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya yaitu dalam kebiasaan Bu Puan dalam mengingatkan anak buahnya, dia tetap santun dengan tidak pernah lupa mengucapkan kata tolong, maaf, dan makasih. Hal ini sesuai dengan penerapan nilai harmonis yang dimana beliau mengedepankan attitude di hadapan para anak buahnya. Beliau sangat tegas dan terkesan galak kepada anak buahnya ketika anak buahnya melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Hal tersebut dilakukan beliau karena beliau ingin membangun tim yang solid dalam bekerja. Perilaku tersebut sesuai dengan penerapan nilai akuntabel di mana beliau sangat bertanggung jawab dalam pekerjaannya.
Walaupun anak buah Bu Puan pernah melakukan kesalahan dalam bekerja ataupun pernah menggunjing Bu Puan, mereka tetap menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaikinya. Hal tersebut sesuai dengan nilai adaptif di mana mereka tetap ingin maju bersama dalam membangun tim yang solid. Pelanggaran nilai-nilai berakhlak dapat dilihat dari pelanggaran nilai akuntabel yang dimana Doni, Fortina, dan Baihaki tidak bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai profesi yang ada, malah malas dalam bekerja, serta tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Dari film Bosku terdapat juga pelanggaran nilai loyal, di mana anak buah Bu Puan menggunjing Bu Puan di luar kantor. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai loyal, terutama pada menjaga nama baik atasan. Selanjutnya adalah dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS, yaitu pegawai menjadi semaunya sendiri dalam bekerja dan muncul kebiasaan buruk yang ada pada diri pegawai seperti malas-malasan dalam bekerja, selalu tidak selesai dalam mengerjakan tugas yang mengakibatkan pegawai tidak bekerja secara profesional, dan dapat terjadi pelanggaran korupsi yang dapat merugikan bangsa. Adanya dampak dari tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kami kelompok 2 mempunyai 2 gagasan alternatif sebagai pemecahan masalah. Yang pertama, semakin diperketatnya aturan kantor dengan penerapan hukuman kepada pegawai yang bandel dan reward bagi pegawai yang berkinerja terbaik. Kemudian kedua, memperbanyak dialog dengan pegawai seperti diselenggarakannya pembekalan, capacity building, dan FGD guna mempererat hubungan kekeluargaan antar pegawai. Dari gagasan alternatif kelompok kami yang sudah saya sebutkan sebelumnya, terdapat konsekuensi penerapan dari setiap alternatif gagasan pemecahan masalah. Gagasan pertama mengakibatkan konsekuensi di mana pegawai akan bekerja secara maksimal dan profesional serta berlomba-lomba untuk dapat menjadi pegawai yang terbaik. Gagasan kedua akan mengakibatkan semakin mempererat pegawai hingga tercapainya rasa memiliki pegawai terhadap pekerjaan yang diemban serta terciptanya lingkungan kantor yang lebih harmoni. Mungkin sekian yang kelompok kami bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.